Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Pembalap legendaris MotoGP Valentino Rossi memilih pensiun dari dunia balap setelah 21 tahun menjadi inspirasi dan idola jutaan penggemarnya. Merasa cemburu dan tak dihargai, seorang pria di Bintan Kepulauan Riau tega menghabisi nyawa kekasihnya. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai PPLP Tanjung Uban mengevakuasi jenazah salah seorang anak buah kapal ABK MT Arkadia, Sutono yang meninggal dunia. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, dan inilah Yunus lengkapnya. FC Barcelona mengumumkan akhir kerjasamanya dengan mega bintang Lionel Messi. Mega bintang Barcelona Lionel Messi resmi berpisah dengan klub Catalonia Barcelona setelah 21 tahun kebersamaan mereka merajai kompetisi sepak bola di benua Eropa. Kabar perpisahan Messi dan Barcelona muncul setelah situs resmi Barcelona pada Jumat dini hari mengeluarkan pengumuman singkat tentang gagalnya kontrak kesepakatan untuk mempertahankan Lionel Messi. Gagalnya perpanjangan kontrak tersebut akibat Barcelona tidak berhasil menyanggupi permintaan Messi untuk mendatangkan beberapa pemain bintang. Selain itu, penolakan pemotongan gaji 50% juga menjadi alasan keduanya berpisah. Sepanjang sejarah bersama Barcelona, Messi telah 4 kali menjuarai Liga Champions, yakni pada musim 2005, 2008, 2010, dan 2014. Messi telah menjadi bagian dari tim utama Barcelona sejak 2005 dari tim B. Lulusan Akademi Barcelona ini memulai debutnya di tim A Barcelona bersama para seniornya, seperti Puyol, Iniesta, Xavi, serta Ronaldinho. Setelah resmi berpisah dengan Barcelona, Messi memutuskan untuk rehat sejenak setelah berhasil mengantarkan Argentina menjuarai Piala Copa America. Beberapa klub raksasa Eropa seperti Manchester City dan Paris Saint-Germain siap menampung Messi untuk karir selanjutnya. Kafabihi, UTV mengabarkan. Satres Narkoba Polresta Barelang menggeledah kediaman bandar narkoba di Tanjung Pinang. Dalam pengungkapan tersebut, kepolisian menangkap tersangka pemilik 2,2 kg sabu. Inilah detik-detik penggeledahan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polresta Barelang, Kota Batam di kediaman RA. Ia merupakan tersangka pemilik 2,2 kg sabu yang berada di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. RA diamankan aparat kepolisian karena keterlibatannya memberikan barang haram tersebut kepada GI yang sebelumnya telah ditangkap pada 28 Juli lalu. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang, Komisaris Polisi Lilik Febiantara mengatakan, para pelaku sudah lama menjadi target operasi pihak kepolisian karena keduanya masuk dalam daftar bandar narkoba jaringan Malaysia di Kota Batam dan Tanjung Pinang. Sementara RA lanjut kasat, sudah belasan kali membawa masuk narkoba ke Batam dan Tanjung Pinang dari negeri jiran melalui Pelabuhan Tikus. Kuat dugaan barang haram tersebut masuk ke tanah air dijemput langsung oleh RA di perairan Malaysia dengan menggunakan kapal cepat. Untuk narkotika tersebut dari keterangan yang bersangkutan bahwasanya yang bersangkutan itu adalah sistem mengambil di suatu tempat atas perintah dari saudara AS seperti itu. Total keseluruhan barang bukti berapa Pak? Untuk total keseluruhan barang bukti yang kita amankan yaitu sebanyak 2,232 kg narkotika jenis sabu. Dengan asumsi kita sudah menyelamatkan sebanyak 88.928 jiwa manusia. Lulik menambahkan, saat ini pihak kepolisian tengah memburu AS yang merupakan penghubung peredaran narkotika jaringan internasional di Batam dan Tanjung Pinang. Akibat perbuatan itu, kedua pelaku terancam hukuman mati dan barang haram yang telah disita polisi langsung dimusnahkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Merasa cemburu dan tak dihargai, seorang pria di Bintan, Kepulauan Riau tega menghabisi nyawa kekasihnya.
Pelaku pembunuhan Bernard Nobu yang berusia 40 tahun terhadap kekasihnya Siti Soleha, wanita berusia 29 tahun, berlangsung tragis. Bernard mengakui tindakannya itu berlandaskan rasa tersinggung akan sikap Soleha. Kemarahannya bermula dari korban yang dikatakannya pergi tanpa pamit kepada pelaku. Pelaku lantas sempat mencoba menghubungi korban berulang kali, namun korban tetap tak menjawab panggilan kekasihnya itu. Ketika akhirnya menjawab panggilan telepon pelaku, korban tidak mau berbicara dengan pelaku. Sehingga keributan pun tak terelakkan di antara keduanya. Pelaku pun gelap mata lalu mengayunkan 5 kali tebasan parang ke arah korban, yang menyebabkan korban menghembuskan nafas terakhir. Cukup sudah kau buat saya ini kayak anak kecil, kau pergi saja tidak kami pergi misalnya di depan saja kau taruh handphonenya di speaker. Siapa ini pakai apa? Parang ini dapat dari mana, Pak? Parang kerja Kerja di mana? di Nebas di Vietnam. Gawe. Berapa kali sahabat, Pak? 5 Itu apa aja yang luka, Pak, yang lebih parah? ada 2 kali baru 1 betina lupa. Kapolres Bintan Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Bambang Sugiharto menerangkan, pelaku dan korban tidak memiliki ikatan dan tinggal satu rumah selama sebulan terakhir. Bambang menjelaskan, pelaku tega menghabisi korban karena rasa cemburu dan tersinggung atas sikap korban. Atas perbuatan pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Kemudian pasal yang kita sangkakan terhadap perkara ini, pasal 338, ancaman hukuman sampai dengan 15 tahun penjara. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Alam Nudin, UTV, mengabarkan. Pembalap legendaris MotoGP Valentino Rossi memilih pensiun dari dunia balap setelah 21 tahun menjadi inspirasi dan idola jutaan penggemarnya. Tahun ini akan menjadi musim terakhir Valentino Rossi berlaga MotoGP. The Doctor, julukan Rossi, telah memutuskan untuk menutup buku petualangannya di balap motor paling bergengsi di tahun ini. Banyak pihak yang terharu atas pilihan pensiun sang legenda. Bos Yamaha Racing, Lin Jarvis, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Rossi karena telah menjadi pembalap Yamaha selama 16 tahun dan mampu menjadi juara dunia 4 kali. Sementara itu, rival terberat Rossi dalam 3 tahun terakhir, Marc Marquez, memuji The Doctor sebagai rider terhebat. Ia mengakui Rossi memiliki pengaruh besar di dunia balap. Marc Marquez menyebut Valentino Rossi adalah guru sekaligus sahabat bagi semua pembalap MotoGP saat ini. Selama berkarir di MotoGP, Rossi berhasil meraih 9 gelar juara dunia. Pembalap berdarah Italia berusia 42 tahun tersebut sudah mengoleksi 115 kemenangan dan 199 kali naik podium. Keputusan Rossi untuk pensiun akan menjadi kehilangan besar bagi kejuaraan dunia balap motor. Mengingat Valentino Rossi merupakan sang legenda yang akan selalu dikenang. Yuli Andini, UTV, mengabarkan. Pemirsa, topan lupit menerjang daerah pesisir Provinsi Guangdong, Cina Selatan, Kamis 5 Juli kemarin, dengan kecepatan angin hingga 23 meter per detik. Daerah pesisir di Provinsi Guangdong, Cina Selatan diterjang badai topan lupit yang berkecepatan angin hingga 23 meter per detik. Sehari sebelumnya, lebih dari 33.000 penduduk telah dievakuasi ke tempat-tempat yang aman untuk menghindari terjangan angin yang mengancam jiwa tersebut. Menurut Pusat Meteorologi Nasional NMC, sebagian wilayah Guangxi dan Guangdong mengalami hujan lebat hingga 3 hari ke depan. Terjangan topan lupin merupakan topan ke-9 yang menerjang wilayah Cina sepanjang 2021. Pihak berwenang di Guangdong menyebut sudah menutup setidaknya 43 tempat wisata pantai dan pemandian umum. Lebih dari 3.500 kapal penangkapan ikan sudah kembali ke pelabuhan guna menghindari korban akibat topan lupin yang dahsyat itu. Sementara lebih dari 6.400 orang yang terlibat budidaya ikan di laut juga sudah kembali ke darat guna menghindari bahaya. Wakil Menteri Manajemen Darurat Cina Chou Suewen mengatakan, berdasarkan analisa pola cuaca terbaru hingga bulan Agustus, beberapa wilayah di Cina kemungkinan akan dilanda topan dan banjir, seperti Beijing, Tianjin, dan wilayah lain. Pemerintah Cina menyebut langkah-langkah keamanan perlu ditingkatkan, karena wilayah tersebut tidak berpengalaman dalam mengelola banjir. Dari Provinsi Guangdong, Cina, Kantor Berita Antara,
UTV mengabarkan. Menyasar lansia dan pralansia, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menggelar pekan vaksinasi. Program vaksinasi massal ini dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau hingga hari Minggu 8 Agustus. Warga Tanjung Pinang dan Bintan antusias mengikuti kegiatan vaksinasi yang digelar Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan suntikan vaksin COVID-19, diwajibkan membawa persyaratan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Vaksinasi tersebut menargetkan peserta sebanyak 3.000 orang. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Hari Setiono mengatakan, kegiatan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan sesuai perintah Kejaksaan Agung terhadap jajarannya, agar mendukung penuh kegiatan penanganan COVID-19. Kami juga melaksanakan perintah Jaksa Agung. Bahkan poin pertama itu dukung sepenuhnya kegiatan penanganan COVID-19. Nah, tidak hanya hari ini, tetapi ke depan juga harus kita bersinergi untuk melaksanakan itu. Kami berterima kasih juga kepada pemerintah provinsi, Pak Gubernur, yang pada pagi hari ini teman-teman semua bisa melihat bagaimana kompaknya FKPD kita, hadir semua, mendukung semua. Kita pengen masyarakat Kepri itu sehat semua. Tadi disampaikan provinsi kita provinsi terdepan dengan negara tetangga yang mohon maaf barangkali Singapura, Malaysia itu barangkali tingkat pelaksanaan vaksinasinya lebih baik. Tetapi kita tidak boleh kalah, kita juga harus lebih baik juga sehingga bisa mengimbangi andalan. Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyambut baik dan memberikan apresiasi kegiatan pekan vaksinasi lansia dan pralansia yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Kepri. Ansar Ahmad menyebutkan, vaksinasi terhadap lansia di Kepri baru tercapai 55,6%. Sehingga Ansar terus mendorong berbagai pihak untuk bersama-sama mengupayakan pencapaian vaksinasi lansia ini mencapai 100%. Kegiatan ini mudah-mudahan bisa memacu angka percepatan capaian vaksinasi lansia dan pralansia yang hari ini baru 55,6%. Sementara secara menyeluruh di provinsi sudah mencapai lebih dari 67%. Yang mudah-mudahan khusus lansia nanti bisa mengejar angka setara dengan capaian vaksinasi secara umum. Sementara itu, Suwarni, salah satu warga Tanjung Pinang mengaku senang usai disuntik vaksin yang digelar Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Sebab selama ini dirinya kesulitan mendapatkan suntikan vaksin. Bahkan harus bolak-balik mencari pusat vaksinasi di Tanjung Pinang. Alhamdulillah sekarang di sini aman, nyaman. Waktu yang kemarin-kemarin nyari Puskesmas Subunjang 2 kali tak dapat nomor, sampai ke Sekip sana tak dapat, sampai ke kantor polisi dibilang udah habis itu vaksin yang terakhir katanya. Nah, anak saya bilang, Mak sabar aja Mak, nanti dapat juga. Alhamdulillah semalam kemarin Pak RT ke rumah daftarin, Mak. Mama sama Bapak udah aku daftarin sama Pak RT nanti di Kejati Senggarang sana. Alhamdulillah. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai PPLP Tanjung Uban mengevakuasi jenazah salah seorang anak buah kapal ABK MT Arkadia Sutono yang meninggal dunia. Sutono dikabarkan meninggal dunia di tengah perjalanan menuju kota Banjarmasin Rabu 5 Agustus kemarin. Beginilah detik-detik evakuasi jenazah Sutono, ABK MT Arkadia yang berposisi sebagai masinis 3. Sutono dikabarkan meninggal dunia di perjalanan menuju kota Banjarmasin. Kepala PPLP Tanjung Uban, Kapten Handrius Sulfian mengatakan, evakuasi bermula saat pihaknya mendapatkan laporan dari Direktur KPLP Pusat, Insinyur Ahmad mengenai adanya ABK MT Arkadia yang meninggal dunia di tengah perjalanan menuju kota Banjarmasin. Saya terima berita dari Bapak Direktur KPLP Satuan Penjaga Laut dan Pantai Insinyur Ahmad MMTR. Setelah itu, PPLP Tanjung Uban langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk melakukan evakuasi pada Kamis 6 Agustus. Instruksi operasi saya untuk menggerakkan kapal dalam pengamanan dan pengawasan di perairan Tanjung Uban yang terdiri dari 3 kapal kelas 5, 1 RIB Distribut, dan 1 Shredder dari
KN Tarotama. Sedangkan dari instansi lain, 1 kapal patroli dari Polair. Setelah tibanya kapal MT Arcadia di perairan Tanjung Uban, kita berkoordinasi dengan kantor Sabandar Tanjung Uban, Polair Tanjung Uban, kantor TNI AL Tanjung Uban, KKP, dan instansi terkait. Jenazah pun dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Engku Haji Daud Tanjung Uban untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, identitas lengkap serta penyebab kematian korban belum diketahui. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV, mengabarkan. Ratusan kepala keluarga di kawasan pemukiman padat penduduk yang berada di kota Cilegon hidup dalam bayang-bayang longsor yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Pemukiman padat penduduk di RW 1 Batu Bolong, Sukasari, Kota Cilegon menjadi lokasi rawan bencana longsor. Ratusan keluarga yang bermukim di lokasi tersebut hidup dalam bayang-bayang longsor yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Menurut Ketua RW 1 Batu Bolong, Sukasari, Endang Jainuddin, 2 rumah warganya sempat terkena timpaan batu besar dari atas bukit. Atas hal itu, warga sekitar menjadi semakin khawatir akan keselamatannya. Warga lantas mengharapkan adanya bantuan relokasi pemukiman karena tak hanya bahaya longsor yang dapat mengancam keselamatan mereka, namun juga bencana banjir. Warga saya itu di sini direlokasi karena memang di sini itu sudah kurang tidak layak karena tanah ini percis kayak mangkok. Jadi hujan sebesar apapun pasti akan banjir. Walaupun hujannya kecil pasti banjir. Tambah batu longsor ya Pak? Nah, juga batu dari atas, kadang juga kayak kemarin ketimpa batu yang di belakang. Sementara itu, Wali Kota Cilegon Haldi Agustian mengatakan, kepastiannya yang dapat belum merelokasikan warga. Namun ia telah mengupayakan agar rumah warga yang rusak akibat terkena longsor dapat segera diperbaiki. Kami juga minta kepada Pak RT, Pak RW agar bisa nanti bekerja sama dengan tingkat kelurahan, kecamatan bisa diselesaikan. Dan alhamdulillah kemarin rumah yang terkena puting beliung dan yang kena longsor bisa diselesaikan dengan bantuan dari kelurahan. Berdasarkan data dari BPBD Kota Cilegon, sejumlah kawasan rawan longsor banyak disebabkan rusaknya lingkungan akibat bekas aktivitas tambang. Sehingga pemerintah menghimbau warga agar selalu berhati-hati serta selalu waspada terhadap kerawanan bencana longsor yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Dari Cilegon, Banten, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Beragam ide dilakukan agar masyarakat lebih nyaman saat berbondong-bondong mengikuti program vaksinasi, seperti yang dilakukan di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Vaksinasi COVID-19 secara massal gencar dilakukan demi mempercepat tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok sebagai langkah menekan angka penyebaran pandemi COVID-19. Di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan minat masyarakat untuk vaksinasi dilakukan dengan modifikasi ide segar. Mengajak masyarakat untuk segera mendapatkan suntikan vaksin sekaligus menghidupkan denyut nadi pariwisata yang berdampak akibat pandemi. Kegiatan vaksinasi justru dilakukan di lokasi wisata. Tepatnya di sebuah hotel di pesisir selatan Gunung Kidul, Geosite Nyengrong. Sehingga vaksinasi dapat berlangsung, promosi wisata pun tetap berjalan. Sasarannya adalah pelaku pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul dan masyarakat Mulo sekitarannya. Banyak yang dari luar daerah baru mendaftar gitu, sehingga mereka harus nunggu di bagian terakhir. Nanti kalau mereka masih ada sisa, mereka bisa didaftar. Tapi kalau misalnya tidak, dengan sangat terpaksa tidak bisa. Tak hanya sekedar mengembalikan denyut nadi wisata, vaksinasi di lokasi wisata juga berdampak positif bagi tenaga kesehatan maupun penerima vaksin. Bagi nakes, vaksinasi di lokasi wisata dengan lingkungan yang mendukung membawa energi dengan semangat yang berbeda. Begitu juga bagi penerima vaksin. Jadi vaksinasi di lokasi wisata ini alternatif buat teman-teman yang kebetulan tinggalnya tidak jauh dari tempat wisata dan kemungkinan mengalami kesulitan untuk datang ke puskesmas. Monggo momen ini dimanfaatkan baik-baik karena
vaksinasi ini melindungi jenengan semua dari bahaya COVID-19. Kolaborasi pelaksanaan vaksinasi di destinasi wisata menjadi sebuah inspirasi yang tak rugi untuk ditiru. Dari Yogyakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.